Selamat sore, kali ini kita akan ngebahas kelebihan dari Alfa Sherpa. Di video sebelumnya kita udah kupas kekurangan dari Alfa Sherpa ini, tapi sepertinya gak fair kalau kita gak ngebahas kelebihannya juga. Ada banyak kelebihan dari Alfa Sherpa ini, tapi di sini saya hanya akan ngebahas 10 kelebihan Sherpa yang kelebihan ini masih jarang dimiliki oleh motor lain. Yang pertama, motor ini bisa terhubung dengan smartphone. Terhubungnya bukan melalui Bluetooth seperti NMAX atau Aerox ya, tapi melalui IoT, Internet of Things. Yang menarik lagi dari motor ini, di motor ini terpasang GPS, bukan GPS untuk navigasi. Kalau GPS navigasi di HP kita juga adalah, tinggal buka Google Map. Tapi GPS yang dimaksud yaitu GPS tracker. Dengan GPS tracker ini, kita bisa mengetahui keberadaan motor dengan mudah. Bahkan kita juga bisa mengetahui perkiraan jarak antara kita, lebih tepatnya antara HP yang sedang kita gunakan dengan motor. Tentunya dengan fitur ini, membuat motor ini aman dari pencurian. Tapi untuk bapak-bapak yang suka main serong, fitur ini sepertinya bakal jadi malapetaka buat dia. Lanjut. Gak berhenti di GPS, Alfa juga menyempurnakannya dengan fitur emergency tune off. Dengan emergency tune off ini, kita akan dengan mudah mematikan motor dari jarak jauh. Kurang canggih apa lagi coba motor ini? Kelebihan lainnya dari Alfa Sherpa ini, baterainya bisa dikunci di satu motor. Nah, ini yang terbaru, update fitur terbaru dari Sherpa. Fitur ini menjawab keresahan dari pengguna Sherpa yang takut baterainya hilang dicolong. Alfa menjawabnya dengan update software. Dengan fitur ini, baterai Sherpa yang kita miliki hanya bisa digunakan di servo kita saja. Kalau ternyata baterainya hilang, kemudian dicoba dipakai di motor listrik lain, maka baterainya nggak bakalan bisa berfungsi. Bahkan, bakal ada notifikasi ke HP kita mengenai keberadaan baterai tersebut. Kelebihan lainnya dari servo ini yaitu performanya. Sherpa menggunakan dinamo berkonfigurasi mid-drive yang dinamonya berada di tengah, bukan di roda belakang seperti Alfa One atau Polytron Fox R. Dengan tipe mid-drive ini tentunya membuat performa motor lebih bertenaga baik di tanjakan maupun di jalan datar. Nah, di tanjakan saya udah coba boncengan 4 orang menggunakan mode urban. Bisa naik aman. Pakai mode urban loh, bukan pakai mode sport. Kalau pakai mode sport tambah 1 orang lagi juga pasti naik kayaknya. Tapi nggak direkomendasikan ya boncengan banyak orang. Kita hanya mengetes saja seberapa kuat servo ditanyakan. Ternyata performanya melebihi ekspektasi. Setara dengan NMAX lah, atau mungkin lebih kalau di mode sport. Kelebihan lainnya kalau di jalan menurun, kalau nggak digas, baterai ngisi sendiri. Ya meskipun ngisinya cuma sedikit, cuman seikhlasnya, ya lumayan lah. Kelebihan lainnya di servo ini terdapat tombol boost. Kalau anak kecil biasanya bilang turbo. Tombol boost ini biasanya ada di mobil balap Formula E. Yang sekarang fitur ini ada di motor ini. Sepertinya motor yang memiliki tombol boost di Indonesia di tahun ini hanya ada di Sherpa. Meskipun Kawasaki juga sebenarnya sedang menggarap motor listrik yang memiliki tombol boost juga. Tapi itu masih konsep, belum diproduksi. Kemudian kelebihan lainnya ada tombol R untuk mundur. Joknya juga lumayan empuk. Kemudian kelebihan lainnya dari Alfa Sherpa ini, desain tampilannya yang nyaris sempurna. Dimulai dari lampu belakang yang mirip seperti supercar. Kemudian spakbornya yang terpisah dari lampu ala-ala moge. Ban belakang dan depan besar. Kemudian ke kiri single arm, mid drive, monoshock horizontal. Kalau vertikal berdiri tentu bakal agak ngeganggu tampilannya. Dengan miring seperti ini keren sih.
Terus pijakan kakinya yang menambah kesan sporty. Kemudian dilihat dari depan, motor ini besar tapi tidak terlihat gendut karena ada garis-garis tajamnya yang membuat terlihat futuristik. Ditambah dengan lampu depan yang memberi kesan sangar. Kemudian joknya yang aneh. Jarang ada jok yang aneh seperti ini. Aneh tapi keren. Berbeda dengan jok motor listrik BMW yang tipis, kecil, panjang seperti bangku warteg. Dari kanan kita melihat dengan jelas kalau ini single arm. Nggak ada knalpotnya soalnya kalau ada knalpot ketutupan peleknya. Karena ini motor listrik, nggak ada knalpot, maka sangat jelas terlihat single armnya. Kelebihan lainnya dari servo ini yaitu decknya yang lumayan lega. Kalau kalian punya dua anak kecil, satu balita, satu SD, bisa dua-duanya duduk di sini. Ngangkut galon juga bisa. Udah cukup 10 kelebihan dari Alfa Servo ini. Setiap motor memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kembali lagi kepada selera masing-masing. Seperti yang sudah saya katakan di closing video sebelumnya, nggak ada motor yang sempurna. Memang kenyataannya seperti itu. Di Aerox juga ada kekurangannya. Rem belakang tromol, shock breaker belakang keras. Di motor AHEM 160 juga sama. CVT geredeg, bodi getar, spakbor miring, jok keras, belum lagi masalah rangka. Fog air sama, banyak kekurangannya. Baterainya sewa, shock belakang maupun depan keras, stang sering geser, fitur terbatas, after salesnya apa kabar, dan lain-lain. Intinya balik lagi ke selera masing-masing. Kalau kita suka sama satu motor terus budgetnya udah ada, ya udah ambil itu aja. Yang terpenting kita harus tahu terlebih dahulu kekurangan dari motor tersebut. Karena setiap motor pasti ada kekurangannya. Kalau nyari yang sempurna mah sampai bulan juga nggak bakalan dapat. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih.